Tokoh Jas Merah kali ini adalah tokoh yang sangat dikenal luas sebagai tokoh pendidikan. Hari lahirnya bahkan diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Sekolah yang ia dirikan 100 tahun yang lalu, Taman Siswa, menjadi prototipe sekolah nasional ideal, walaupun hari ini jatuh performanya sebagai sekolah swasta pilihan terakhir. Namun, tidak banyak yang menghubungkan namanya dengan dunia perburuhan. Tidak banyak yang mengulas bahwa dirinya, tokoh kita kali ini, sebelum dikenal luas sebagai tokoh pendidikan, merupakan seorang agitator dan propagandis pergerakan kaum buruh. Yang terjadi antara dunia buruh dan dunia pendidikan adalah dua dunia yang saling memunggungi, yang saling bertolak belakang. Saya, Muhyiddin M. Dahlan, Jas Merah, Ki Hajar Dewantoro, agitator dan propagandis pergerakan buruh dan penyebar pamflet lagu internasional. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Jelang bulan Mei menghangat sebuah isu perlunya para dosen di perguruan tinggi untuk berserikat. Tesisnya adalah dosen adalah buruh. Karena buruh, bukan guru ya, buruh berserikat adalah sebuah keniscayaan. Apalagi beberapa tahun belakangan kultur perguruan tinggi kita mulai sama dengan kultur pabrik. Pencetak pekerja, juga sistemnya sudah seperti perusahaan finansial. Sebetulnya dosen berserikat itu bukanlah isu yang baru, saya kira. Di awal tahun 80-an atau setelah heboh dengan isu Daud Yusuf, universitas sebagai serikat buruh pernah muncul ke permukaan. Tapi ketika muncul dikit, langsung dihajar oleh Menteri P dan K waktu itu, Daud Yusuf. Dia sebut bahwa kampus adalah masyarakat ilmiah yang punya tata tertib sendiri. Itu Anda bisa baca di headline Koran Kompas 27 Desember 1980. Itu era NKK BKK. Coba lihat ya, dosen, guru, buruh. Pernah ada dalam sejarah buruh dan guru atau perserikatan dan perguruan, perburuhan dan pendidikan mengalir dalam satu aliran darah seseorang yang kemudian kelak kita kenal sosok itu bernama Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar adalah tokoh pendidikan. Siapapun di bumi Indonesia tahu hal itu. Coba siapa yang gak kenal quote-nya yang ini? Ing ngarso sung tulodo, ing madio mangun karso, tuturi handayani. Paling gak tuturi handayani. Gak usah dihafal tiga-tiganya. Manusia Indonesia yang pernah jadi siswa dari Sabang sampai Bovendigul bisa melafalkannya dengan mudah walaupun lupa artinya. Namun Ki Hajar Dewantara terlupakan sebagai sosok penting di balik maraknya aksi pemogokan buruh di tahun 1919 sampai kemudian Taman Siswa berdiri pada bulan Juli di tahun 1922. Tanggal 15 April tahun 1919, sepulang dari pembuangannya dari Nederland, Ki Hajar Dewantara memilih tinggal di mana? Bukan Jogja, tapi Semarang. Di kota yang dikenal dengan eskalasi perburuhan yang tinggi ini, Ki Hajar menggantikan Douwe Dekker memimpin organisasi politik namanya itu Nasional Indische Party
atau NIP, Sarekat Hindia, SH. Jadi dua organisasi digabung. Dan juga Cipto Mangunkusumo ada di titik ini. Sepulang dari pembuangan, kalian kira Ki Hajar hanya ngendon di rumah? Enggak. Ki Hajar langsung ngegas. Dan tidak butuh lama, NIP SH, Sarekat Hindia, langsung tune in dengan organisasi lain seperti Sarekat Islam. Termasuk di dalam isu perburuhan yang memiliki banyak sekali organisasi buruh saat itu. Apalagi kakak Ki Hajar sendiri, Suryo Pranoto, menjadi pimpinan Perhimpunan Buruh Pabrik atau PFB. Sebagai orang pergerakan yang lebih senior tentu saja, juga sebagai pimpinan Sarekat Hindia SH, kalau nggak salah ya 16 Maret 1920, Ki Hajar lewat Sarekat Hindia Surakarta pernah menggagas pembentukan, kalau nggak salah, Komite Derma. Namanya itu loh, Komite Derma. Yang menjadi kantong logistik saat ratusan buruh dan mandor yang tergabung dalam Perhimpunan Buruh Pabrik melakukan mogok di pabrik gula Banga di Banyudono di Boyolali. Ki Hajar ada dalam aksi-aksi itu. Ketika kalender Masehi menunjuk 1 Mei di tahun 1920, saat itu ya seperti biasa Anda lihat gitu ya, merah di mana-mana. Surabaya dimerahkan oleh fak sentral revolusioner. Sementara di Semarang, jalanan kota dipenuhi oleh arak-arakan massa dengan bendera merah. Nah, di dalam aksi arak-arakan buruh inilah Ki Hajar Dewantoro, yang waktu itu namanya masih bernama Suwardi Suryaningrat, turut serta. Dan Ki Hajar di dalam kesempatan arak-arakan itu membagikan salinan kertas hasil terjemahannya atas syair internasional, lagu wajib kaum buruh sedunia. Kalau ingin baca beritanya itu ada di koran milik Sarekat Islam Semarang, Sinar Hindia, edisi 5 Mei 1920. Silakan dicek, ada di Perpustakaan Nasional. Jadi kalau ditanya siapa penggubah ke dalam bahasa Indonesia lagu yang diharamkan di bumi Indonesia setelah 65 itu, lagu internasional, jawablah Ki Hajar Dewantoro, Menteri Pendidikan pertama Republik Indonesia. Kapan brosur internasional itu disebar sendiri oleh Ki Hajar? Jawablah 1 Mei 1920 di Semarang. Jadi sampai di sini fix ya. Peace. Dalam sebuah aksi buruh, Ki Hajar berorasi tentang perlunya persatuan, tentang perlunya memperkuat himpunan. Kalau nggak salah di Banyuwangi, Ki Hajar Dewantoro berkata, senjata penghabisan kaum buruh untuk melawan kapitalis tidak lain adalah fak sentral melalui pemogokan yang mereka selenggarakan. Apabila semua orang meninggalkan fak sentral, sudah tentu para kapitalis akan senang. Itu kata Ki Hajar ya. Fak sentral. Fak sentral. Fak sentral. Buruh yang berhimpun. Kalau nggak berhimpun, lu diinjak. Apa yang terjadi kemudian? Setelah Mei membara di beberapa kota, aksi penangkapan pun berlangsung. Termasuk yang kena delik bicara dengan tuduhan penghasutan adalah Ki Hajar Dewantoro. Dari 5 Juni hingga 24 Agustus 1920 ia disekap. Karena polisi tahu Ki Hajar adalah bangsawan dari Paku Alaman, proses sidangnya pun diistimewakan. Ki Hajar diadili di Raad van Justiti yang biasanya itu pengadilan untuk orang Eropa atau Belanda atau bangsa lain yang disetarakan.
atau yang sederajat. Jelas Ki Hajar menolak. Ia tidak ingin dibedakan perlakuannya seperti sahabatnya Semaun, seperti sahabatnya Darsono. Pernah ia mengajukan surat permohonan, tapi kayaknya ditolak. Isi rekesnya atau isi permohonannya itu adalah selama duduk dalam genggaman perkara yang tengah dihadapi, kiranya ia bisa tinggal di Jogja. Ia berjanji di Jogja ia nggak kemana-mana. Tinggal di rumah orang tuanya di Puro Pakualaman. Permohonan itu diajukan karena ia terkena COVID. COVID itu kayak dulu namanya influenza, tapi sama aja. Flu, masih pandemi waktu itu. Sementara istrinya sedang hamil. Singkat cerita, Ki Hajar bebas dari penjara Pekalongan. Jadi ia dibui di Pekalongan ya. Tapi gak lama, ia kemudian masuk penjara lagi. Setelah Kongres Ormas-Ormas seluruh India yang diadakan di Bandung. Sebagai pemimpin koran penggugah, Ki Hajar dituduh melakukan penghasutan. Jadi saat hendak pulang ke Jogja dari Bandung, sebetulnya Ki Hajar sudah ditunggu oleh penjara. Bahkan saat mempersiapkan pendirian Taman Siswa di bulan Juli di tahun 22, Ki Hajar itu masih bolak-balik ngurusi kasusnya. Hidupnya itu seperti dua kutub magnet. Yang negatif, yang kiri bernama penjara, kutub positif satunya bernama sekolah. Karena seringnya hidup dalam penjara itulah ia menamakan sekolah yang ia bikin bukan dengan nama sekolah, tetapi taman. Taman Siswa. Jika sekolah harus berkelas, itu loh kayak kandang ayam itu loh. Kandang sapi loh. Jika sekolah harus berseragam, jika yang belajar di sana didisiplinkan dengan bel dan lonceng, jika guru hanya taunya memerintah dan memegang cambuk, lalu apa bedanya dengan sipir penjara? Secara geografis pun, letak Taman Siswa itu dan penjara itu sampai hari ini berhadap-hadapan. Coba buka aja Google Map, zoom dan tampak Taman Siswa dan penjara Wirogunan berhadapan face to face. Berhadapan muka-muka tuh, pintu-pintu itu. Hikmahnya apa? Jika dunia pendidikan kita alergi dengan buruh, ingatlah Ki Hajar Dewantoro. Lihatlah fotonya dengan sangat takzim bahwa ia adalah agitator dan propagandis buruh terdepan. Seperti kakaknya, Suryo Pranoto. Juga mendengarkan lagu Internasionale adalah amalan terlarang. Sebut saja bahwa Anda sedang mengamalkan quote dari Ki Hajar, Ingarso Sung Tulodo, bahwa Ki Hajar sebagai seorang guru dari masyarakat Indonesia adalah penerjemah mula-mula ya, penyebar mula-mula lagu Internasionale itu. Sampai jumpa dan mari dengarkan secara hikmat Internasionale versi Ki Hajar Dewantoro. Jas Merah, terima kasih.